Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 10 September 2025, tim penyidik Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang kita kumpulkan dari keterangan saksi-saksi, terus ada surat, kemudian hasil audit dari auditor. Ada dua perkara yang kita selesaikan untuk bisa ditetapkan tersangkanya. Yang pertama terkait dugaan korupsi Desa Tanggung ya, pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Kita tetapkan tersangka ada dua, ya ini kepala desa saudara SU ya, saudara SU, kemudian bendahara saudara JO. Nah, kemudian penyalahgunaan tersebut itu dari dana ADD, kemudian ada juga bantuan keuangan, ada juga dari penerimaan bagi hasil pajak. Nah, di situ dilakukan mereka melakukan penyalahgunaannya untuk kepentingan pribadi. Hasil audit dari auditor inspektorat itu ada sekitar lebih dari 1,5 miliar kerugiannya. Kemudian yang kedua penyalahgunaan penerimaan biaya surat keterangan tidak mampu ya, dari pasien pengguna surat keterangan tidak mampu. Itu kita telah tetapkan juga berdasarkan alat bukti yang kita kumpulkan. Itu ada dua tersangka, yaitu yang pertama saudara YU selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada waktu itu. Kemudian yang kedua saudari RE, yaitu waktu pengelolaan dan data dan dananya. Nah, di situ setelah kita hitung berdasarkan audit dari BPKP, ada kerugian sebesar 4,3 miliar. Jadi terhadap masing-masing perkara dua tersangka tersebut semuanya kita tahan mulai hari ini. Untuk Tanggung modusnya seperti apa? Ya, modusnya jelas. Tanggung ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari dia melakukan penyalahgunaan dana desa, terus dana ADD, kemudian ada pengelolaan bantuan keuangan, kemudian ada juga dari bagi hasil pajak itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dia kelola sendiri, dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Rentang tahun 2017 sampai 2019. Oke. Sedangkan untuk yang RSUD Dr. Iska itu rentang tahun 2022 sampai 2024. Modusnya gimana? Jadi si wakil direktur ini saudara YU itu memerintahkan saudari RE untuk menyisihkan uang setoran dari pasien pengguna surat keterangan tidak mampu, kemudian dikumpulkan terus dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Oh, artinya pasien masih membayar ya? Ya, jadi ada komposisi pembayaran. Kalau pasien SKTM itu ada yang 50% membayar, ada yang 25% membayar. Nah, disitulah mereka uang yang pembayaran dari pasien pengguna SKTM tersebut ketika disetorkan ke rumah sakit, itu uang itu kemudian disisihkan, dikumpulkan terus digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak disetorkan ke kas RSUD. Jadi hasil dari mereka untuk rumah sakit ya? Hasil dari YU itu apakah tadi terungkap dalam penyidikan untuk apa dan digunakan untuk apa selain pribadi? Untuk saudara YU sampai saat ini belum mengakui, tapi kita telah menemukan ada bukti transfer, ada bukti penyerahan, ada saksi-saksi yang melihat penyerahannya. Artinya masih berkembang ini ya? Iya, kita mungkin akan melakukan pengembangan, apakah uang itu mengalir kemana, kita masih telusuri. Berarti ada kemungkinan menyeret tersangka lain? Kita lihat perkembangan selanjutnya nanti seperti apa. Jika memang ada tersangka lain atau mengalir ke lain, ya kita akan tindak lanjuti. Undang-undang yang digunakan nanti? Penggunaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Baik dua kasus tersebut ya? Baik, semua dua-duanya. Ada perintah dari direktur nggak? Ya. Dari 1,5 itu dibagi berapa? Jadi dari belum ya. Jadi tadi kemarin sudah kita
melakukan pemeriksaan terhadap si tersangka sendiri itu belum mengakui. Tetapi jelas bukti-bukti di lapangan, keterangan saksi-saksi lain maupun hasil dari pemeriksaan lapangan, bukti fisik yang kegiatan di desa tersebut itu banyak yang tidak sinkron dengan laporan pertanggungjawabannya. Oke. Untuk yang rumah sakit itu semuanya statusnya masih PNS aktif ya semuanya atau? Yang satu saudara YU sudah pensiun. Sudah pensiun. Sedangkan saudara RE masih aktif. Masih aktif. Ada perintah dari direktur utama nggak? Direktur utama belum ada sampai sana. Belum ada arah ke sana, tapi akan kita gali terus. Dari awalnya dari mana? Laporan masyarakat atau temuan? Itu awal mulanya dari laporan masyarakat. Dua-duanya Ya, semua kedua-duanya dari laporan masyarakat. Dari 4 miliar itu yang ditransfer ke orang lain berapa miliar? Untuk saat ini ada dari saudara RE ke saudara YU itu ada sekitar 300-an. Yang lainnya diserahkan secara cash. Berarti dinikmati sendiri oleh 2 orang itu? Sementara ini kita masih lakukan pengembangan. Untuk tanggung sudah hanya 2 orang itu? Sudah? Iya, untuk sementara 2 orang. Oke. untuk ancamannya. Ya, untuk ancamannya ya sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 itu diancam maksimal 20 tahun ya. Minimal 4 tahun atau 4 tahun, minimal 4 tahun. saksi yang sudah diperiksa untuk beberapa kasus itu? Ya. Saksi yang sudah Jumlah saksi untuk Desa Tanggung kita telah mengumpulkan sekitar 40 orang saksi. Untuk yang rumah sakit RSUD Dr. Iska kita sekitar 30-an. Yang belum mengakui tadi tersangka perkara yang mana? Yang mana? Yang belum mengakui. Untuk yang di RSUD itu saudara YU belum RE sudah. tapi aliran keuangannya sudah tergambar. Sedangkan untuk Desa Tanggung itu belum mengakui. Dua-duanya belum mengakui. Dan ada yang menitipkan uang untuk Ganti kerugian negara. Belum. Nanti kita coba ke arah sana supaya ada pengembalian kerugian negara. Kita arahkan, nanti kita fokus pada penyidik untuk arah ke pengembalian kerugian negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.